Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita berada di akhir bulan Sya'ban. Insyaallah besok Kamis ya. Mohon maaf ya Pak, ini saya hari Rabu rekamannya. Besok Kamis merupakan awal dari Ramadan. Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, dan bulan yang penuh dengan barokah dan ampunan. Di bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan harus kita ingat juga pada bulan Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu saya pribadi mengajak diri saya sendiri dan umumnya kita semua kelas PBA pada bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita, khususnya pada bidang tilawatil Quran atau tadarus atau membaca Al-Quran. Oke, bismillah. Teman-teman semua yang berbahagia, Pak Kahfi juga yang saya hormati, semoga kita selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas atau menjelaskan sedikit berkaitan dengan makalah yang sudah saya buat tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini sumber hukum Islam itu ada 4 ya, ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Saya kebagian tentang sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Langsung saja, ini makalah saya, ini daftar isi, ada pendahuluannya, rumusan masalah, tujuan, pembahasan. Kita langsung ke pembahasan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan langsung ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian Al-Quran dan hadis. Pertama, definisi Al-Quran. Imam Ali As-Sabuni dalam At-Tibyan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat, melemahkan, diturunkan kepada Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Saya mengutip ini dari buku karangan Juhdi Ripai STIMA. Selanjutnya, menurut Subhi As-Sharih, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah dan membacanya itu termasuk ibadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf, kurang lebih maknanya seperti ini, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan. Dan satu huruf itu dibahas dengan 10 kebaikan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah definisi hadis. Yang kedua, definisi hadis. Hadis di sini terbagi menjadi dua ya.
Yang pertama itu ada hadis qudsi, yang kedua itu ada hadis nabawi. Hadis qudsi adalah berita atau wahyu yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW melalui ilham atau mimpi, lalu beliau menyampaikan maknanya dengan redaksi Nabi sendiri. Jadi beliau Nabi Muhammad mimpi, lalu beliau menyampaikannya dengan redaksinya sendiri. Sedangkan hadis nabawi adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perbuatan, ucapan, ketetapan, maupun sifatnya. Itulah hadis nabawi. Yang selanjutnya tentang perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama, kita perhatikan yang sama pada tabel. Tentang perbedaan yang pertama itu dari segi lafaz. Al-Quran, lafaznya itu dari Allah, baik lafaznya maupun maknanya. Al-Quran dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Yang kedua, hadis nabawi, maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Nabi SAW sendiri. Jadi maknanya dari Allah, tapi redaksinya atau cara penyampaiannya itu Nabi menafsirkannya sendiri. Yang selanjutnya ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya bisa dari Allah melalui malaikat Jibril, bisa juga hasil penafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quran. Selanjutnya ini kebalik kayaknya. Ini nih. Maaf ini kebalik. Ya teman-teman. Kita ini dulu. Kebalik ternyata teman-teman. Maaf. Maaf. Teman-teman, tak pindahkan dulu ini. Kebalik. Oke, sudah benar. Nah, ulang ya. Jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan lanjut. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi itu maknanya bisa dari Allah melalui malaikat Jibril, bisa juga hasil penafsiran Nabi. Itu bedanya antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang kedua, susunan. Al-Quran itu semua lafaz, yaitu ayat-ayatnya, serta susunannya merupakan mukjizat. Sedangkan hadis qudsi, lafaz-lafaznya tidak mengandung mukjizat seperti Al-Quran. Hadis nabawi juga sama. Yang selanjutnya dari segi riwayat, semua Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya bersambung. Mutawatir. Mutawatir itu bukan bersambung. Mutawatir itu jadi kurang paham, nanti kita tanyakan. Mutawatir itu jadi gimana ya mutawatir? Ini itulah semua Al-Quran, ayat Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Yang selanjutnya, kalau hadis qudsi itu tidak semua hadis qudsi diriwayatkan secara mutawatir, karena hadis qudsi itu ada yang hadis gharib, ahad, aziz, dan masyhur. Seperti yang kita pelajari bahwa ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu rawi, aziz 2 rawi, masyhur juga 3 rawi. Kalau mutawatir itu kalau nggak salah itu diriwayatkan oleh minimal 10 rawi. Sama hadis nabawi juga. Jadi tidak semua hadis nabawi diriwayatkan secara
mutawatir. Tapi ada yang mutawatir juga, tapi ada yang enggak. Secara kualitas, semua ayat Al-Quran tentu saja kualitasnya sahih karena langsung dari firman Allah. Sedangkan hadis kursi dan hadis nabawi ada yang sahih dan juga ada yang hasan dan dhaif. Tidak semuanya sahih. Selanjutnya kita dari segi bacaan sholat. Nah, dalam ayat Al-Quran ini merupakan bacaan yang dipilih dalam sholat. Sedangkan hadis tidak menjadi bacaan yang dipilih dalam sholat. Yang selanjutnya, penamaan surat. Dalam Al-Quran terdapat nama-nama tertentu dalam kumpulan kalimatnya, seperti ada ayat, ada surah, ada makro, dan sebagainya. Dalam hadis tidak dikenal nama-nama kumpulan kalimat seperti ayat, surah, makro, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, istilahnya ada surah, ada makro, dan lain sebagainya. Kalau dalam hadis tidak ada. Baik itu hadis kursi maupun hadis. Yang selanjutnya dari segi hukum. Pada Al-Quran berlaku hukum tertentu ketika berinteraksi dengannya, misalnya harus bersujud terlebih dahulu, sujud dari hadas besar dan hadas kecil, ketika memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hadis tidak ada kewajiban suci dari hadas kecil maupun besar ketika membaca maupun memegang kitab yang berisi hadis kursi. Tidak ada kewajiban, tapi lebih afdol ya bersuci terlebih dahulu. Yang selanjutnya dari segi pahala. Dalam Al-Quran ini setiap huruf Al-Quran bernilai pahala bagi yang membacanya. Sedangkan hadis tidak ada sebuah landasan hukum yang menyebutkan bahwa membacanya setiap huruf bernilai pahala. Itu mungkin. Ada satu lagi. Dari segi periwayatan, meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan pengertian atau mengganti lafaz sinonimnya. Jadi tidak boleh mengganti lafaz sinonimnya. Jadi maksudnya kan ada persamaan. Dalam bahasa Arab itu ada persamaan. Jadi makna ini sama dengan makna ini. Dalam Al-Quran tidak boleh diganti. Sedangkan dalam hadis boleh meriwayatkan hadis qudsi atau hadis nabawi dengan maknanya. Jadi lafaznya begini, tetapi dimaknainya berbeda asalkan masih nyambung atau tidak bertentangan. Itu adalah namanya ar-riwayah bil makna. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi di atas menerangkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam dan seseorang tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya. Dalam kata lain, jika orang tersebut mengamalkan sesuai apa yang dicontohkan Nabi dan diajarkan oleh para ulama. Jadi insya Allah ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis tidak akan tersesat. Tetapi kita ini kan masih orang awam ya, jadi sebaiknya kita tidak sembarangan dalam menafsirkan Quran dan hadis dan mengambil dalil juga. Baiknya kita belajar terlebih dahulu atau mentok-mentoknya kita bertanya kepada yang ahli, yaitu para ulama. Kenapa kepada para ulama? Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Cukup sekian. Daftar pusakanya saya hanya satu sumber ya, teman-teman, mohon maaf. 2 sumber, ding. Yang pertama itu dari internet, yang kedua itu dari buku karangan Judi Dipai tentang mengenal ilmu hadis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya, mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama proses belajar. Mohon doanya kepada teman-teman, semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberi kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kelancaran dalam melaksanakan semua amal ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.